Betul, betul. Jadi setelah diperbaiki, mungkin butuh waktu ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai. Karena tinggal merubah pasal saja. Diperbaiki gimana? Jelas keputusan hakim menolak dakwaan karena ada tak lain yang sudah di RJ. Apa nih maksud SK? Golbok. Aduh, berkasnya dikembalikan ke JPU. Nanti pasal-pasal direvisi. Terus dituntut lagi. Emang Roy aja yang bisa nuntut berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mat Tol. Kita lihat Dr. Tifa barusan dan tim pasca eksepsinya diterima oleh pengadilan. Nah, oke, teman-teman, putusan sela bukanlah membuat Dr. Tiffany bebas ya, namanya juga putusan selang, bukan putusan pokok perkara karena memang belum diperiksa. Putusan sela ini hanya untuk memerintahkan JPU untuk memperbaiki surat dakwaannya untuk kembali diajukan ke persidangan. Jadi Tifa bukan berarti sudah bebas dari perkaranya karena memang belum diputus, dan ini berpotensi untuk membuat sidang Tifa dan Roy bisa digelar pada waktu yang bersamaan, sehingga Roy tidak bisa mengintip lagi sidangnya Tifa untuk kepentingannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penuntutan terhadap terdakwa beralasan hukum untuk tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa bahwa substansi laporan akuo murni sengketa kehormatan pribadi atau ijazah mantan presiden, jika penuntut umum memaksakan kualifikasi delik biasa untuk menghindari azas ondel barhet fatwa, maka surat dakwaan tersebut cacat formil karena melampaui batas objek laporan polisi atau ultra petita atau melenceng dari laporan awal. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. Nah, ini ada yang sadar nih tentang permasalahan ini ya. Anda tidak tahu ya, ini salah satu trik agar supaya Roy dan Tifa disidangkan bareng. Dengan keputusan ini maka JPU berhak memasukkan dakwaan baru dan Roy yang sedang prapit sudah kehabisan cara untuk prapit selanjutnya karena jaksa sudah tahu maksudnya. Makanya kemarin termohon prapit tidak hadir agar pada panggilan kedua langsung diputus prapit Roy dikabulkan, dan sesaat setelah ada putusan maka kejaksaan akan menerbitkan surat pengadilan buat Roy dan akan disinkronkan saat pembacaan dakwaan kedua Roy dan Dr. Tifa. Keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya majelis hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya. Belum. Ya. Iya, masih belum. Masih belum ke pokok perkara ya. Tunggu aja. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas.
Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami kuhap yang baru. Bukan nggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati, ya. Tidak perlu lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Kita baca komentar aja deh. Ya, diperbaiki gimana? Jelas keputusan hakim menolak dakwaan karena ada tak lain yang sudah di RJ. Apa nih maksudnya SK? Golbok. Aduh, berkasnya dikembalikan ke JPU. Nanti pasal-pasal direvisi. Terus dituntut lagi. Emang Roy aja yang bisa nuntut berkali-kali. Aduh. Menolak ekspresinya bukan memponis pokok perkaranya, bos. Ngerti hukum tidak? Nih, jurus pamungkas akan segera dikeluarkan nih. Inilah trik orang-orang cerdas. Biar terdakwa senang dulu. Sekalian nunggu Bang Roy ini ya. Putusan sela yang dibacakan atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur soal tuntutan daripada jaksa kepada terdakwa Sitiva. Putusan tersebut dikabulkan ataukah eksepsi daripada Sitiva itu dikabulkan. Bukan berarti setelah itu langsung hilang begitu saja atau putusan yang ingkrah. Sorry, tidak. Tetapi hakim menilai supaya diberikan kembali kepada kejaksaan, dan itu bukti bahwa hakim mengkoreksi mungkin pasal-pasal KUHP yang digunakan atau KUHP yang digunakan atau lain sebagainya. Jadi hakim itu kembalikan kepada jaksa, lalu jaksa melengkapi atau menyempurnakan lagi, lalu baru dilanjutkan, begitu. Jadi bukan berarti putusan sela tadi mengabulkan eksepsi Sitiva dan tidak melanjutkan pada tahap pembuktian. Itu bukan sudah selesai di situ. Itu bukan putusan ingkrah, sorry. Jadi jangan bahagia dulu. Tetapi pihak hakim meminta untuk atau mengembalikan kepada jaksa untuk kembali merevisi, memperbaiki yang dimaksudkan oleh hakim. Nanti dilanjutkan lagi, begitu ya. Jadi pasukan Sitiva jangan bahagia dulu. Ini bukan putusan ingkrah, ya. Ini bukan putusan yang sudah berkekuatan tetap atau final. Tidak. Ini cuman hakim mengkoreksi. Ingat, mengkoreksi tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, pihak jaksa. Jadi nanti setelah ini dikembalikan kepada pihak kejaksaan untuk merevisi kembali, lalu dilanjutkan kembali pada tahap persidangan berikut. Oke? Jadi apakah sudah final? Belum final. Belum final ya. Belum final. Jadi putusan dari Dr. Tiva Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun jadi putusan dari Dr. Tiva Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun jadi perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum, dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga di Projo DKK. ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tiva Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian
kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya makanya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, Tiap pagi ganti kaos. iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya Mas Pak Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua ya. Allahu Akbar. Hele, wong sidang masih berlanjut kok seakan-akan mau bebas aja. Ya kan disuruh perbaiki pidananya ya. Dari 12 tahun penjara bisa jadi 15 tahun penjara tuh. Sepertinya kalau dilihat-lihat ya, hakim ini mungkin telah melihat kelicikan Roy yang ingin memanfaatkan Tifa dengan sidang pokok perkaranya. Makanya dibuat strategi lewat putusan sela ini. Si Dr. Tifa diterima oleh majelis hakim. Artinya apa? Peristiwa ya masyarakat Indonesia untuk melihat ijazah asli Pak Jokowi akhirnya batal. Dan juga peristiwa kesaksian ahli dan korban juga kita tidak bisa melihatnya. Tentunya ini menjadi sebuah kecurigaan yang luar biasa. Apakah skenario damai secara sembunyi-sembunyi telah mereka sepakati antara Tifa dan kubu pihak Solo, tapi yang tidak dilanjutkan persidangan dan juga ijazah Jokowi ditunjukkan belum selesai. Rakyat masih menuntut kejelasan. Lah iya, wong kaya ngono kok ya dipercaya. Jane pendukungnya koplak, popi itu jenenge. Mosok wis pedhot mentale kabeh, wong kaya ngene kaya didukungi. Mbok sing rada waras ngono, oke? Mantap. Masalah hari ini adalah masalah tahun 98 yang belum diselesaikan. Belum selesai, benar. Soeharto diturunkan, tapi yang diturunkan hanya sosoknya. Tapi masalahnya nggak diselesaikan. Pertanyaannya yang nurunin Soeharto siapa? Nah, kan itu gue dulu bahas di konten gue. Iya. Kamdesu kan ngakuin memang Amerika yang harus yang nurunin. Dan itu kan propaganda IMF juga kan? Jelas kan, nggak masalah, ini bukan dugaan, ini sudah diakui secara resmi bahwa kami memang pingin Soeharto. Ya ada statementnya. Terus, loh kok bisa negara lain kok nurunin presiden negara lain? Oh memang bisa, presiden Venezuela gue culik, selesai. Iya. Kan memang budaya ini, adik kuasa ini mengontrol. Itu tidak ada. Jangankan itu, kemarin aja di Piala Dunia, kartu Amerika di-delete. Diintervensi, bisa loh Trump intervensi FIFA. Hei, kok bisa? Jadi sekarang, lu bagus ketemu presiden keras kayak Pak Prabowo. Oke. Mau coba digoyang, ini kan lagi digoyang. Oke, point of view kita lagi digoyang ya. Kagak mati-mati tapi yang digoyang kan gitu. Mau orang bilang ijazahnya di sana ada UGM keluar, Rustam Effendi udah menemukan orang yang nyetak di pasar Pramuka. Udah ada, dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Sur, dari dulu kan kamu selalu bilang bahwa saksi-saksi itu ada. Tapi kenapa kalau emang saksi itu ada nggak pernah kamu pakai di sidang-sidang kamu sebelumnya? Seperti sampai sekarang sidang DRT pun nggak memakai saksi itu. Apakah mungkin saksi-saksimu itu masih ada di alam goib? Kalau kamu memakai saksi dari alam goib, Sur, harusnya sidang kamu itu jangan di pengadilan. Harusnya sidang kamu itu di tempat jin, di tempat iblis gitu. Dong poran, dong ayo domelo aku ngarit wae wis. Eksepsi Dr. Tifa diterima. Apakah ini artinya kemenangan bagi Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan, dan kekalahan bagi Pak Jokowi? Yang untuk hari ini bisa dikatakan memang kekalahan bagi Pak Jokowi. Cuma perjalanan masih panjang, masih banyak hal yang bisa terjadi. Ya bisa aja nanti jaksa memperbaiki dakwaannya dan diajukan kembali, itu masih bisa. Dan memang analisa-analisa dari tim Jokowi sih begitu. Jadi jaksa akan memperbaiki dakwaan untuk Dr. Tifa, sekaligus nanti Roy Suryo selesai pra peradilan sehingga bisa dilaksanakan bersamaan.
nggak timpang kayak sekarang. Dr. Tipa udah masuk ke pengadilan, Roy Suryo masih di peradilan, jadi timpang. Nah, cuma kalau menurut aku sih nggak penting mau lewat pengadilan atau lewat mana. Yang penting Jokowi memastikan atau membuktikan ijazahnya benar-benar ada dan benar-benar asli. Itu aja intinya. Mau lewat pengadilan atau lewat mana, ditunjukkan ke publik, dianalisa bareng-bareng nggak masalah. Intinya itu tugas berat sekarang ke Jokowi. Kalau itu nggak dilakukan, di pengadilan tidak ada, ditunjukkan di publik juga nggak ada, ya saya pun jadi ikut curiga. Itu pendapat saya. Gimana guys? Ya, sama kalau begitu ya. Jadi kalau semuanya tidak ditunjukkan sama Pak Jokowi, ya saya pun juga bakal curiga.